Apakah kalian pernah mencintai orang yang cacat? Begitulah awal kisah ini. Berawal dari Bagus yang memiliki gangguan pribadi bipolar, ia jatuh cinta dengan gadis normal seperti Fitri. Apakah cinta mereka dapat disatukan? Apakah malahan cinta mereka malah menjadi terpisah? Kenapa sih Gus bengong? Biasa juga ngelukis atau ngapain? Gue lagi ngambut, Sep. Kita lagi ngapain ya? Nih, ini udah tanggal 1 Mei 2017, 3 tahun Gus. Kalau diem dong mah, mana bisa kalau keadaan. Kan gitu, Sep. Tapi gue gak pernah deketin cewek. Gue gak tahu jenis cewek itu kayak apa. Yang gue tahu gue seneng banget tuh deket sama Fitri. Gua kan cewek, lu bisa nanya gua. Ya gimana ya, Sep, supaya bisa jadian sama dia? Boro-boro deh deket sama dia. Baru tatapan mata, gue udah gemeteran. Yalah, dia mana mau pacaran sama lu. Kan, lu bikin gue pesimis sih. Canda kali. Ini ada lomba lukis nih. Beli taruhan gak? Oke. Kalau lo menang, gue bakal bantu lo deket sama Fitri. Tapi kalau lo kalah, ya udah tunggu lomba lukis tahun depan. Siapa takut? Ya udah lu baca dulu persyaratannya. Bagus akhirnya memenangi lomba lukis tersebut. Sesuai janji, Safety akan membantu Bagus mendekati Fitri. Yes, gue menang. Gimana, Sep? Jadi kan? Jadi. Mau hari apa? Hari ini aja. Dia agresif banget sih lu. Ya udah gampang. Tunggu aja depan rumah jam 4 sore. Duh, kok gue deg-degannya sekarang ya? Nih, berlebihan lu, lebay deh. Safety pun langsung menemui Fitri dan mengajak Bagus dan Fitri untuk bermain catur. Fitri, Apaan, Sep? lu pernah ikut catur O2SM kan ya? Iya, emang kenapa? Lu mau main sama gua? Kagak lah, Bagus. Oke, gua berangkat sekarang. Akhirnya, momen-momen yang Bagus inginkan tercapai. Ia berhasil mengajak ngobrol Fitri. Tapi, tiba-tiba Bagus malah diajak bertanding catur. Apakah ia bisa menang? Apa malahan Bagus akan kalah? Hah? Lu ngapain bawa papan catur? Tadi Septi nyuruh gua kesini, tanding catur. Lu tahu kan, gua pas SD pernah ikut lomba catur O2SN. Juara 3 catur gua. Lu mau nantangin gua? Apaan sih? Lama lu udah sini duduk buruan. Red, bentar. Lu ngerasa bakal menang lawan gua? Iya. Taruhan berani? Berani lah, apa coba? Yang kalah harus nurutin permintaan yang menang. Ya udah mulai aja. Oke. Skak. Kok gua bisa kalah? Mustahil nih. Gak ada yang mustahil. Udah gak usah banyak ngomong. Ikutin permintaan gua. Temenin gua 14 hari. Gua ganti baju dulu. Setelah kemenangan Bagus melawan catur dengan Fitri, akhirnya di hari pertama Bagus makan dengan Fitri. Joey, diliatin mulu. GR. Udah habis kan makanannya? Gua balik duluan. Pasti ya. Jijik, beneran. Di hari berikutnya, Bagus bertemu Fitri kembali. Ia hendak menceritakan satu-satu soal lukisannya. Fit, ayo ke rumah gua. Gua mau ceritain lukisan satu-satu. Enggak, ngapain coba sih? Pernah ikut lomba catur, tapi nggak sportif. Gak mau ikutin perjanjian. Berisik, ya udah iya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Bagus. Kalau ini gue gambar pas malam-malam gue sendiri. Bagus pun menceritakan satu-satu lukisannya kepada Fitri yang ia pajang di ruangan tamu tersebut. Esok pun Bagus juga menghampiri Fitri. Namun, Bagus malah mendapati dirinya lepas kontrol dengan Fitri. Apa yang akan terjadi? Lu lama banget sih, Fit. Apaan sih? Nggak usah pakai marah-marah bisa? Emangnya kenapa kok gue marah? Ya lagian cuma nunggu pakai sepatu aja, nggak perlu marah-marah. Gue gak marah lu. Lu over banget sih, lebay. Apaan sih lu yang aneh? Cuma nunggu pakai sepatu aja dipanjang-panjangin. Jadi pergi nggak sih? Udah, gue balik. Gue gak mau ribut sama lu. Suka nggak jelas ya lu. Keesokan harinya, Bagus datang kembali ke rumah Fitri.
Ia minta maaf soal kejadian kemarin. Ia mengajak Fitri ketemuan untuk melihat tumbuh-tumbuhan di taman. Loh, lu datang? Setiap hari kan gue datang. Kemarin kan lu marah sama gua. Maafin gue ya. Lagi lu kenapa nggak jelas sih? Nah, lu nggak sakit hati kan? Kemarin gue ninggalin lu soalnya takut lepas kontrol. Hah? Lepas kontrol kenapa? Udah yuk ke taman. Dari kemarin kita makan terus. Sekarang kita lihat tumbuh-tumbuhan. Lu ngapain bawa kanvas? Lagi mood aja. Mau gambar di taman? Kayak orang bener lu. Udah yuk. Dengan jarak berapa tempuh, mereka pun sampai di taman. Gue pengen deh jadi tanaman. Tanaman? Aneh. Emang gue aneh. Iya lu aneh, emang sifat dasar apa gimana? Gue pengen suatu saat dapat orang yang menerima keterbatasan gue. Cacat? Iya cacat. Pernah suka sama orang cacat. Belum. Kira-kira bakal suka nggak? Tergantung, kalau dia baik terus gue nyaman, kenapa enggak? Walau gimana pun dia. Udahlah, ini kenapa sih Gus? Gak apa-apa sih. Gue cuma pengen tahu cara lu menilai orang. Sekarang kan udah tahu, ngomong-ngomong gue haus nih. Gue ada minuman nih. Tapi cuma punya satu. Buat lu aja deh. Di bagi dua aja lah, emangnya lo sendiri nggak haus apa? Ya udah tapi lu duluan aja. Yaudah gue minum duluan. Haus nih gue. Nih, makasih ya. Tinggal segini, maaf ya. Mendingan balik duluan aja yuk, gue beliin minuman. Ya udah, ayo. Di hari berikutnya, Bagus bertemu Fitri kembali. Fitri, Iya, bentar. ayo mau kemana sih kita? Ini air yang kemarin. Makasih lu udah ngerjain gua. Mau ngomong sesuatu juga sih. Kenapa? Lu suka ya sama gua? Gue juga kok. Iya. Enggak. Apaan sih? Gua bipolar, lu siap? Bipolar? Apaan? Googling dulu deh, kalau lu terima besok kita ketemuan di tempat pertama kita ketemu. Terima. Pacar. Hah? Udah ayolah berangkat. Fitri pun bingung soal Bagus yang terkena bipolar. Akhirnya ia menemui Grace untuk bertanya soal bipolar. Grace, bipolar apaan sih? Google lah, mager amat lu. Lu kan lagi pegang HP. Nih, gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang. Gak ngerti kan lu? Yaudah, gua balik dulu ya. Iya. Ternyata usaha bertanya Grace malahan jadi sia-sia. Fitri juga masih bingung, dan akhirnya Fitri menelpon Klarin untuk bertanya soal bipolar. Halo? Hah? Siapa yang bipolar? Wait, gue ke rumah lu sekarang ya. Semuanya, gue duluan ya. Iya, hati-hati ya. Oke. Di tengah malam, Klarin pergi ke rumah Fitri. Ia mencoba menjelaskan apa itu bipolar dan bahayanya mendekati orang bipolar. Klarin juga tidak setuju soal Fitri yang bakal dekat sama Bagus. Ngapain coba Klarin tengah malam ke rumah gua? Masuk. Fit, sini apa lu? Buat apa? Sini. Nih, Biasa ngomongin Bagus saat siapa? apaan sih Lin, sini HP gua? Saat siapa? Septi. Halo. Bilangin Bagus jangan deketin Fitri lagi. Apaan sih Lin? Gue gak suka ya teman gue dideketin sama orang bipolar. Teman gue hidup untuk bahagia, bukan ngurusin orang macam dia kayak bipolar gitu. Bilangin Bagus jangan deket-deketin Fitri lagi. Pokoknya hari ini terakhir. Lu bahkan belum jelasin bipolar itu apa.
bipolar itu kayak macam gangguan kepribadian sama gangguan mood. Jadi lu jangan deket-deketin dia. Kalau lu deketin dia, kemungkinan lu bisa ketularan. Apaan sih ketularan, gak nyambung lu. Keesokan harinya, Tiara dan Irgi menghampiri Fitri. Ia sudah mendengar segala hal soal Fitri dan Bagus. Sekarang, mereka ingin memperkenalkan Saif, yang bagi mereka lebih layak dengan Fitri daripada Bagus. Lama banget sih si Irgi sama Tiara, bete gue nunggunya. Hari ke-13 malah gak jalan sama Bagus. Pagi. Hah, ngapain lu berdua? Kemarin udah ceritain semuanya ke gue juga gak setuju sama Bagus. Bener banget, malah gue mau kenalin lu sama orang ganteng. Saif itu loh. Lu udah siap kan? Ayo, Saifnya udah nungguin. Sesampainya di kafe, Irgi dan Tiara pun memperkenalkan Saif. Hai, Hai. kalian kalau mau pesen makanan, pesen aja. Gantengan kan? Kayak loh, tip favorit lu nih. Gak seranin dia lagi. Udah kerja, mapan, baik duit lagi. Gak dewasa, gak temperamen, baik banget deh. Apa lagi, Ti? Nggak segitunya kali. Lagi studi S3. Sering keluar negeri juga loh. Di rumahnya banyak cerita dari Jerman, Prancis, Australia, Spanyol ya kan, Gi? Iya banget. Saif punya Bagus gak? Kalau Saif punya Bagus, gue minta Bagus aja dari lu. Udah ya, gue balik duluan. Bego amat sih lu, naruh produk unggul kayak gini. Udah lah, kita juga balik yuk. Yaudah, gue balik ya. Benar-benar buang waktu gue nih. Maaf, Dip. Iya, maaf, Dave. Esok harinya, Irgi dan Tiara bertemu Fitri kembali. Namun, ternyata Fitri menolak tawaran Irgi dan Tiara. Ia malahan lebih milih Bagus daripada Saif. Kok gue metik tanaman sih? Jadi keinget manusia aneh. Ngapain sih lu inget-inget dia? Udah gue kenalin juga sama cowok ganteng. Yaelah. Lu kira lu pantas sama Bagus? Walau gimana pun dia, gue tetap maunya sama dia. Gimana dong? Ah, lu mah batu jadi cewek. Di hari ke-14, hari terakhir, Fitri malahan tidak bertemu Bagus. Ia malah bertemu Safety untuk pergi ke psikolog. Fitri, bangun aja lu. Kenapa? Hari ini hari ke-14 kan? Iya, Ayo ikut gue. ketemu Bagus. Gue gak mau. Kagak, sekolah. Ayo. Akhirnya mereka datang ke psikolog yang biasa menangani Bagus. Iya, silakan masuk. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Siang. Apa benar ini dokter yang biasa menangani Bagus? Oh iya, Bagus yang terkena bipolar itu. Iya. Ada apa ya soal Bagus? Saya ingin dokter menjelaskan tentang keadaan Bagus dan apa itu bipolar. Saya tanyakan dulu ya, apakah kakak tahu apa itu bipolar? Belum. Bipolar itu adalah gangguan pribadi atau gangguan jiwa. Biasanya sih kalau kakak bertemu dengan seseorang yang pertamanya kelihatan senang dan begitu senang, kurun waktu ya bisa berubah menjadi fase depresi atau begitu sedih. Jadi di dalam bipolar ini ada dua fase atau dia tuh sering berubah. Nah, berubahnya itu juga berbeda ya. Ada yang bisa berubah dalam waktu menit, ada yang bisa berwaktu hari, ada juga bisa berwaktunya itu bisa beda-beda. Dan ada dua fase dalam bipolar. Yang pertama adalah fase naik atau fase mania. Fase terlalu senang, mungkin kakak bisa bertemu dengan dia, terus kakak jadi dia terlalu senang bertemu dengan kakak, itu juga bisa. Terus ada juga fase depresi di mana dia terlalu sedih dan juga ya hampir bisa dilihat sangat sedih ya. Tapi kalau soal Bagus, dia sudah jarang berkonsultasi di sini. Kalau menurut saya sendiri sih pribadi dia sudah mulai sembuh. Makasih ya dok. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Safety pun mengajak Fitri kembali untuk memberikan surat dari Bagus. Fitri pun menangis melihat surat dari Bagus. Bukannya ia menangis karena perpisahan. Ia menangis karena ia sudah belajar dari segala hal dari Bagus. Karena itulah, cinta itu universal. Fit, ini Bagus nitip surat. Terserah lu mau baca atau enggak dan gak mau ketemu dia lagi. Gue cuma sampein.
Untuk Fitri yang sudah mengajarkanku arti kebaikan. Hai Fit, apa kabar? Semoga lu baik. Sorry, gue gak bisa ngomong segala hal yang ingin gue ungkapin ke lu. Kita berdua yang gue impikan akan bersama, ternyata gak jadi nyata. Sebelum itu, gue mau minta maaf atas kesalahan gue. Maaf atas sifat keras kepala gue, kebaikan gue, senyum yang menyakitkan, dan segalanya. Gue juga mau bilang terima kasih atas kesabaran lu dalam menghadapi 2 fase bipolar gue. Terima kasih karena dari lu, gue bisa belajar mencintai seseorang. Sekarang, gue mau ungkapin sesuatu yang hanya bisa gue ungkapin di sini. Masalah bipolar gue udah sembuh. Mungkin diri lu bertanya-tanya kenapa gue bisa sembuh. Gue sembuh karena lu Fit. Berkat senyuman yang lu ajarin ke gue. Walau senyum ini begitu menyakitkan. Satu hal lagi yang perlu tahu. Sebenarnya gue udah sekolah kesenian di Perancis. Karena waktu itu gue menang lomba lukis. Sebelum gue berangkat, gue terus mencari sosok lu yang mulai menghilang di sana. Namun gue tahu lu nggak mungkin ada di sana. Jika pertemuan kita adalah sebuah kesalahan, tolong jangan salahkan takdir itu karena andal gue tidak bertemu sama lu. Gue tak akan merasakan rasa sakit yang menyakitkan hati ini. Namun apabila gue tidak ditakdirkan buat bertemu sama lu, gue gak akan tahu hal seperti apa yang dimaksud dengan kebaikan dan kekuatan itu. Kalau gue gak bertemu dengan lu, gue hanya seseorang yang terperangkap dalam bipolar gue. Untuk Fitri, tolong jangan menangis, karena gue pun perlu kekuatan untuk memaafkan diri gue sendiri yang sudah gak bisa ada di samping lu. Seorang pernah berkata, suatu saat kita akan temukan apa yang kita cari. Atau kalau tidak, mungkin kita akan temukan sesuatu yang lebih baik daripada itu.